Halo Smart People, selamat datang di Zenza Channel bersama saya Iis Ariana. Sebelum dimulai, jangan lupa klik tombol subscribe, turn on notification, like, comment, and share videonya ya. Smart People, kali ini kita akan membahas sebuah permasalahan yang ada di dalam lingkungan. Nah, pada umumnya nih ya Smart People, manusia itu mempunyai keinginan untuk meningkatkan kesejahteraan hidupnya. Tentunya dia menghalalkan berbagai macam cara. Salah satu di antaranya yaitu dengan mendirikan sebuah pabrik yang dapat mengolah hasil alam menjadi bahan pangan dan sandang. Kemudian pabrik-pabrik itu akan berkembang sangat pesat yang akhirnya bisa menyebabkan pesatnya kemajuan teknologi dan industrialisasi yang berpengaruh terhadap kualitas lingkungan itu sendiri, di mana nantinya itu akan menjadi faktor utama terjadinya sebuah permasalahan di lingkungan. Apa itu sih lingkungan? Nah, lingkungan itu adalah segala sesuatu yang ada di sekitar manusia yang mempengaruhi perkembangan kehidupan manusia baik secara langsung maupun tidak langsung. Nah, selanjutnya kita akan mendefinisikan apa sih sebenarnya lingkungan itu, pencemarannya seperti apa. Nah, kita akan tahu bagaimana pencemaran lingkungan itu terjadi, bagaimana jenis-jenisnya, berasal dari sumber mana saja, kemudian dampaknya apa bagi lingkungan manusia dan lain sebagainya. Dan apabila sudah terjadi pencemaran lingkungan, bagaimana sih solusinya? Yuk disimak. Oke, pernah lihat ini ya Smart People? Jadi mungkin kalau kita sama-sama perhatikan, ini tuh sebuah hal yang berbeda sekali. Kenapa sangat berbeda? Karena yang sebelah kiri ini sangat-sangat asri, tapi yang sebelah kanan entahlah ini gambar apa gitu ya. Nah, ini adalah bumi kita dulu ya. Kenapa bumi kita dulu? Karena yang sebelah sini nih yang saya hanya sorot dengan kursor yang warnanya hijau, ini adalah sebuah bumi kita dulu. Dia belum ada bangunan. Di sini masih hanya sebuah ladang luas dengan sebuah danau di sini. Ini bumi kita yang sangat asri sekali. Tapi ketika kita lihat lagi di bagian sebelahnya, ini ada sebuah gedung. Nah, inilah sebuah hal yang dibuat oleh manusia, di mana manusia itu punya tujuan tertentu untuk meningkatkan kesejahteraan hidupnya. Nah, yang bangunan-bangunan ini adalah bukti bumi kita saat ini. Jadi dampaknya mungkin sedikit sudah kita rasakan, tapi hal ini apabila kita terus-terusan untuk yang namanya terjadi secara terus-menerus, lama-lama bumi kita bisa jadi gambar yang kita lihat di sebelah kanan ini. Ya, yang bentuknya entahlah ini bentuk apa, dengan sebuah hal yang sangat menyeramkan. Kalau dianggapnya buah, ini mungkin sudah busuk. Gitu ya. Nah, keinginan manusia itu sangat beragam. Caranya juga sangat banyak. Dan tentunya sebagai manusia saat ini, saya berharap sekali dengan Smart People yang saat ini menonton video ini bisa mencegah terjadinya bumi yang berada di sebelah gambar ini. Oke, pencemaran lingkungan ini terjadi karena pencemaran lingkungan. Pencemaran lingkungan itu sendiri merupakan salah satu dari beberapa faktor yang dapat mempengaruhi kualitas lingkungan. Kalau kita lihat salah satu contoh, nah mungkin contoh ini pernah Smart People lihat di daerah, mungkin berbagai daerah lah ya, bukan hanya satu daerah, berbagai daerah tempat tinggal Smart People sendiri bahkan mungkin
punya sungai. Nah, sungainya ini sudah ada sampahnya. Kemudian warna airnya sudah bukan jernih lagi, tapi berubah menjadi hitam. Ini adalah salah satu contoh dari pencemaran yang terjadi di air. Kemudian kita bisa lihat gambar berikutnya. Nah, ini adalah sebuah industri, di mana industri ini sedang beroperasi dan dia menimbulkan asap ketika beroperasi. Nah, asap-asap ini bertebaran di udara kita. Sebagai manusia, tentunya kita perlu bernapas kan? Nah, bernapas itu menghirup sebuah gas yang kita sebut sebagai oksigen. Sekarang smart people bayangkan, secara tidak sadar, dengan kondisi saat ini, industri-industri kita terus beroperasi dengan menghasilkan berbagai macam asapnya. Secara nggak sadar, kita sudah menghirup oksigen berikut dengan gas-gas yang dihasilkan oleh asap industri ini sendiri. Bagaimana? Mau terus-terus terjadi atau kita stop? Oke. Selanjutnya, nah ini adalah gambar tanah di mana tanah ini sudah pecah rasanya. Ya, sudah terbelah-belah. Mungkin buat teman-teman smart people yang lokasi rumahnya di daerah pedesaan mungkin pernah lihat sebuah persawahan yang tanahnya juga terbelah seperti ini. Cuma memang tidak separah ini ya. Ini adalah sebuah contoh akibat tanahnya sudah tercemar. Nah, berarti sawah di dekat rumah saya nggak tercemar dong. Oh, tentu saja sudah tercemar kalau sudah terbelah ya smart people. Nah, ciri tanah yang tidak tercemar itu tidak terbelah-belah loh. Oke, selanjutnya kita kembali ke topik. Kalau gambarnya sudah seperti ini, artinya sudah banyak unsur-unsur di dalam tanah yang bermanfaat sekali untuk tanah tapi sudah hilang akibat dari pencemaran tanah. Kok bisa sih bisa tercemar seperti itu? Nah, apa sih lalu definisi pencemarannya sebetulnya? Nah, jadi ketika kita sudah melihat ketiga gambar ini, kita bisa menyimpulkan bahwa pencemaran lingkungan itu merupakan segala sesuatu baik berupa bahan-bahan fisika maupun bahan kimia yang dapat mengganggu keseimbangan lingkungan. Bahkan ya smart people, menurut undang-undang ini bahkan diatur betul-betul diatur dalam undang-undang. Menurut undang-undang ini pencemaran lingkungan adalah masuknya atau dimasukkannya suatu makhluk hidup, zat, energi, atau komponen lain ke dalam lingkungan hidup oleh kegiatan manusia sehingga kualitasnya turun sampai ke tingkat tertentu, yang mana akibatnya dapat menyebabkan lingkungan hidup itu tidak dapat berfungsi sesuai dengan peruntukannya. Seperti itu. Kemudian, kenapa hal ini bisa terjadi? Tentunya karena adanya polutan. Nah, mungkin smart people yang pernah dengar kalimat polusi. Polusi itu adalah sebutan polutan bagi suatu zat yang mencemari udara, maka sebutnya adalah polusi. Apakah di air ada polutan? Jelas ada kalau jenis airnya seperti gambar ini. Apakah di tanah punya polutan? Jelas dia juga punya. Jadi polutan itu bukan hanya sebutan bagi sebuah zat yang bisa mencemari udara saja. Justru yang bisa mencemari air dan tanah juga bisa disebut sebagai polutan. Apa sih itu polutan? Nah, jadi secara definisinya, zat yang dapat mencemari lingkungan sehingga akhirnya dapat mengganggu kelangsungan hidup makhluk hidup, itu yang kita sebut sebagai polutan. Itu ya. Nah, polutan ini contohnya seperti zat kimia, debu, kemudian suara, radiasi, atau panas yang masuk ke dalam lingkungan itu disebut sebagai polutan. Nah, terus kapan suatu zat itu bisa dikatakan sebagai polutan?
dan bisa dikatakan dapat mencemari lingkungan? Nah, jawabannya ada di sini, smart people. Yang pertama, suatu zat dapat dikatakan polutan bila kadarnya melebihi batas normal. Jadi sudah tidak normal lagi, sudah melebihi batas. Sebutannya bukan normal, abnormal. Oke, yang kedua, suatu zat dapat dikatakan polutan bila berada pada tempat yang tidak semestinya. Contoh adalah gambar dari sungai yang sudah tercemar ini. Contohnya jelas sekali. Sampah. Apakah tempat sampah itu di air? Tentu tidak. Maka dikatakan bahwa sampah adalah polutan karena berada pada tempat yang tidak semestinya. Kemudian yang ketiga, berada pada waktu yang tidak tepat. Nah, sesuatu yang tepat pasti namanya bukan polutan ya, smart people. Oke, sampai di sini tahu kan smart people apa yang bisa menyebabkan lingkungan tercemar? Apa itu tentang pencemaran lingkungan? Nah, apakah manusia bisa mencegah? Manusia tidak dapat mencegah pencemaran lingkungan yang diakibatkan oleh faktor alam, tapi manusia bisa mencegah pencemaran lingkungan yang diakibatkan oleh perilakunya sendiri. Oke, faktor alam itu contohnya adalah gunung meletus. Abu vulkaniknya itu bisa menimbulkan sebuah pencemaran lingkungan. Nah, di sini manusia nggak bisa tahan, nggak bisa mencegah yang terjadinya pencemaran lingkungan yang diakibatkan oleh meletusnya Gunung Merapi. Tapi manusia dapat mengendalikan pencemaran yang diakibatkan oleh faktor kegiatannya sendiri, seperti limbah rumah tangga ya. Biasanya mungkin kebiasaan membuang sampah ke aliran sungai, ke aliran air. Sekarang dia tidak lagi membuang ke sana, tapi mengelompokkannya berdasarkan jenis sampahnya, tak organik, anorganik, atau bagaimana gitu ya. Nah, kemudian untuk limbah-limbah industri juga tidak sembarangan lagi dibuang ke air atau ke laut, tapi melakukan sebuah pengolahan terlebih dahulu. Oke, smart people, sampai jumpa di pembahasan berikutnya. Semoga bermanfaat and thank you.